Pemirsa, The Newsroom malam ini akan dipandu oleh Don Bosco Selamo, Kania Sutisnawinata, Wahyu Wiwoho, Afiani Malik, Halo, selamat malam pemirsa. Satu hari lagi jelang debat perdana Capres dan Cawapres 2019. Menuju debat perdana ini situasi politik semakin menghangat, penuh dinamika, balas-membalas antar paslon, terutama antar Capres semakin kental terasa. Simak pernyataan calon Presiden Joko Widodo saat deklarasi alumni UI hari Minggu kemarin di Gelora Bung Karno. Berikut ini. Saya tahu bahwa negara sebesar Indonesia ini tantangannya juga besar. Tantangannya juga banyak, tapi kita tidak boleh lemah, tidak boleh takut terhadap tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan. Kita harus optimis, kita harus optimis, kita harus optimis. Jangan sampai ada pesimisme di antara kita. Jangan sampai ada yang bilang Indonesia bubar, gak ada. Jangan sampai ada yang bilang Indonesia punah, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saya katakan tidak ada. Kita harus optimis, kita harus optimis, kita harus optimis. Saya kadang-kadang jengkel dan marah untuk hal seperti itu. Bagaimana negara sebesar Indonesia ini kita tidak bangun optimisme, kita tidak bangun optimisme, kita tidak bangun optimisme. Sesulit apapun rintangan itu, sesulit apapun tantangan itu, sesulit apapun hambatan itu, kita harus bersama-sama membangun negara ini. Itulah tadi pernyataan berapi-api yang disampaikan oleh salah satu capres Joko Widodo saat deklarasi alumni UI Minggu kemarin. Bisa dilihat dari pernyataannya ada kejengkelan, ada kemarahan begitu yang ingin disampaikan. Ada curhat yang kemudian emosi yang tertumpah gitu ya, melihat Pak Jokowi biasanya mungkin lebih senyum, ya begitu. Kemudian penuh tawa, tapi kayaknya ada memang yang berbeda. Ekspresinya kita perlu optimis, saya itu 9 kali. 3 kali terus diulang. Kita harus optimis, dan kemudian totalnya 3 kali menyampaikan 9 kali optimisme itu disampaikan, berarti penekanannya ada di situ. Sepanjang yang saya alami karena sering interview Pak Jokowi, memang ini adalah suara yang paling tinggi yang kita pernah dengar. Dengar soal kata optimis paling tinggi, tidak punah paling tinggi, bubar juga paling tinggi. Optimis seperti kamu dikatakan sama Afi tadi bahwa dia 9 kali, itu juga baru pertama kali kita mendengar bagaimana dia bisa mengulang-ulang kata yang sama. Jadi kalau pertanyaannya apakah Jokowi marah, tentu saja kelihatan suaranya dari gestur dan suaranya ini marah. Mengapa dia marah? Tentu karena banyak hal ketika dia sudah bekerja tapi ada negasi-negasi terhadap pekerjaan. Yang jadi soal adalah negasinya itu menggunakan data-data bohong. Negasinya itu menggunakan hoax. Jadi itulah yang membuat kita bisa mungkin memahami kenapa suaranya sampai untuk pertama kali kita dengar melengking seperti ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini di luar gaya seorang Jokowi. Rasanya seperti itu ya? Rasanya seperti itu ya? Untuk pertama kali kita dengar. Pertama kali mungkin beberapa tahun terakhir ini memang kerap kali diserang dengan sejumlah kabar-kabar yang mungkin tidak faktual. Tetapi bisa hilang juga kesabaran dari Pak Jokowi ya, yang terkenal dengan kalem. Tapi kalau kita lihat 3-4 bulan masa kampanye awal ini kerap kali juga memang tampil mulai menyerang. Pertanyaannya apa kira-kira nanti besok terbawa atau tidak, Bang? Ya, cuma dalam debat. Cuma dalam pemahaman kita tentang Jokowi kan, Jokowi tetaplah Jokowi. Yang untuk beberapa hal sangat fleksibel pendekatannya. Dia orang yang figurnya kokoh.
tetapi untuk beberapa pendekatan dia itu supel. Ya. Maka Anda bisa lihat bagaimana penantang politik bahkan pernah menjadi lawan politiknya bisa ada di bawah ketek Jokowi. Jadi orang-orang yang pernah memusuhinya dirangkul, dia ya. jadikan teman. Ya. Orang-orang yang mungkin memusuhinya dia tahu cara mematikannya. Anda bisa lihatlah, saksikan aja di di etalase politik kita. Jadi Ada di perjalanan Jokowi itu juga tetaplah kemudian Jokowi. tetap Jokowi, tapi mungkin Kok juga kemarin marah tapi kok senyum-senyum juga kan? Senyum-senyum saja. Ya, ya. Baik, Yang- tapi kalau boleh sebenarnya kan ada narasi Boleh. di situ yang kemudian ada narasi sebenarnya yang ingin dilawan begitu ya. Kalau misalnya Ya. sekarang kita bicara mengenai serangan ofensif, gaya ofensif begitu, ada pernyataan soal Indonesia punah, Indonesia bubar pada tahun 2030. Itu sengaja Narasi memang pesimisme, ya. diangkat dalam pidato yang dilakukan pada saat deklarasi alumni UI kemarin. Sebelum diteruskan kan, anggap saja ini serangan baliknya Jokowi terhadap hal-hal yang menyerangnya selama ini mungkin ada. Betul, Iya. itu kesempatannya begitu ya. Nah sebenarnya kan pernyataan ini juga merespon pernyataan dari tadi yang saya sampaikan calon Presiden Prabowo Subianto yang memang sudah beberapa kali dalam beberapa kesempatan memang membicarakan soal Indonesia akan bubar 2030. Kita akan simak persisnya apa yang disampaikan oleh Prabowo pada tanggal 23 Desember 2018. Persisnya yang dikatakan adalah seperti ini. Di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi Iya. tahun 2030. Ini kan Kajian ya, tapi disampaikan ini pada 2018 ini disampaikan oleh Prabowo mengutip buku Ghost Fleet karya Alan Friedman yang juga Iya. sempat heboh. Kok kemudian seorang capres tidak ada data dan fakta sih, malah mengutip sebuah novel yang mungkin itu adalah fiksi dan kita mesti tahu juga pertanggungjawaban statement itu dari mana. Iya. Di Desember 2018 mungkin saya bisa tambahkan dari data yang disampaikan tadi di newsroom bahwa sempat juga Prabowo ini mengatakan Indonesia akan punah jika dia tidak terpilih dalam pilpres ini. Nah. Narasi-narasi yang tadi menyambung juga Wahyu Ya, mengatakan narasi pesimisme. narasi pesimisme ini mungkin agak mengganggu Jokowi sebagai kemudian petahana yang sudah bekerja tapi kemudian disebarkan informasi yang menakut-nakuti, mengkhawatirkan, pesimis lah, seakan-akan mau bubar, seakan-akan nggak akan ada lagi, kita semua punah. Jadi apakah semakin jelas standpoint dari masing-masing optimisme versus Lawan pesimisme? pesimisme. Seperti itu. Pertarungan antara Standpointnya optimisme dan seperti itu. Pesimisme. Jadi orang mengambil posisi sebetulnya mungkin kita yang menamakannya optimisme dan pesimisme. Kita bisa memastikan bahwa dua-dua ini adalah strategi untuk kemudian membuat penonton, bukan penonton, maksud saya pemilihnya Pemilih. mengambil sikap. Ya kan kira-kira begitu. Tapi ini adalah problem bagaimana soal data. Kan gitu kan? Ya. Kalau problem data, kita tahu bahwa data itu kalau Anda mau dipercaya, hukumnya kalau Anda bicara itu cuma 3. Satu, punya data, punya data, punya data. Sama seperti kalau kita bekerja sebagai jurnalis, hukumnya juga cuma 3. Satu, akurat. 2, akurasi. 3, akurasi. Sama aja. Ya. Nah, kalau Anda mau dipercaya, tapi kalau tidak, untuk politik memang data itu jadi abu-abu kan. Iya. Bang, gimana mau dipilih kalau nggak bisa dipercaya? Ya, ini menarik ketika ada orang yang ingin masuk ke kontestasi untuk menjadi calon pemimpin bangsa ini, Ya. kemudian memilih data-data atau mungkin fakta-fakta yang mungkin ini menegasikan apa yang sudah diakui selama ini oleh pemerintah. Contohnya mungkin tidak mengakomodir data-data dari BPS, yang seharusnya sebagai seorang pemimpin nantinya kan toh mau tidak mau harus mengakui data yang Dan dimiliki oleh menggunakan pemerintah. itu kan Iya, untuk melakukan seharusnya. kebijakan. Tapi ini kan diabaikan begitu. Ya. Makanya di Jadi dalam bagaimana, politik, Bang, kira-kira di begitu? dalam politik data itu jadi abu-abu seperti yang kata saya tadi. Data itu bisa digunakan untuk kepentingan politik. Bisa dasarnya caranya ngambil sepotong-sepotong, mengutip out Tidak of context. utuh ya? Iya, mengutip out of context. Kemudian memang mengambil data palsu beneran. Ketiga, memang memutarbalikkan fakta yang Ya. kemudian kita tahu bahwa itu berkembang sebagai hoax. Oke. Yang kita kemudian tahu bahwa itu berkembang sebagai sebuah kebohongan. Kan Iya. bisa. Iya. Tapi yang politik Iya. ada aja yang percaya pada kebohongan. Tapi sebagai jurnalis tentunya kita mencatat begitu ya. Kita Kita punya bisa catatan. Itu yang membandingkan penting. ya kan. Itu yang Catatannya penting. ada, kita bisa verifikasi, Itu kita yang bisa penting. bandingkan apa yang pernah disampaikan sebelumnya dengan apa yang sebenarnya disampaikan terjadi saat ini dan juga Betul, kemudian betul. memverifikasi apakah datanya Betul. itu memang sesuai dengan kenyataan. Nah, ini berikut ini kita ingin memperlihatkan apakah memang ada balas membalas begitu antar masing-masing paslon ini, terutama antar capres. Tapi paling tidak yang kami catat itu 24 jam setelah deklarasi alumni UI terhadap calon Presiden Joko Widodo di Gelora Bung Karno, calon Presiden Prabowo Subianto kemudian juga menyampaikan pidato kebangsaannya Ya. di Jakarta Convention Center.
Jadi kurang lebih apa yang disampaikan 3 hari jelang debat perdana Pilpres 2019, terutama yang disampaikan oleh masing-masing capres, yaitu Capres Joko Widodo dan Capres Prabowo Subianto, seolah-olah melakukan pemanasan sebelum debat, begitu ya, kurang lebih seperti itu yang akan berlangsung besok 24 jam setelah calon Presiden Joko Widodo berpidato di alumni UI, deklarasi alumni UI, maksud saya calon Presiden Prabowo Subianto juga berpidato, menyampaikan visi, misi, dan programnya yang kemudian ia namakan sebagai pidato kebangsaan. Pertanyaannya adalah melihat hubungannya. Ya, adakah korelasinya, adakah saling membalas? Sudah ditemukan jawabannya. Apa? Ada pertanyaan dari Bang Don tadi, saya juga menanyakan dari pihak TKN, apakah kemudian deklarasi ini dengan pidato yang disampaikan ini ada hubungan atau tidak? Jawabannya tidak ada kaitannya, tegas, clear, tidak ada kaitannya. Mereka memang sudah lama menyiapkan 2 agenda ini. Atau mana yang lebih dulu? Sejak rapat KPU juga memang sudah disampaikan, memang agendanya sudah jelas, Sudah clear. fix ya. Tidak ada kaitannya, sudah disiapkan masing-masing dan tidak ada indikasi saling melempar atau saling merespon lebih jauh. Memang 2 agenda yang disiapkan oleh masing-masing tim. Tetapi Sengaja mungkin didekatkan juga, dengan debat perdana begitu mungkin ya, juga pemanasan. ketika deklarasi itu tim Jokowi sudah tahu apa yang akan disampaikan sebagai pidato kebangsaan, lalu kemudian terjadilah suara tadi itu. Suara Mungkin ya. apa optimis Iya, gitu ya. sehingga terbangun seperti itu ya. Ada perbedaan sikap di antara keduanya. Nah, bicara mengenai data tadi, sebenarnya ada satu pernyataan yang kami juga akan hadirkan. Ini adalah pernyataan teranyar yang disampaikan oleh Joko Widodo mengomentari soal persiapan debat. Persiapan debat, apa katanya? Ya, intinya adalah data itu harus menjadi landasan berbicara. Tapi untuk pernyataan lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di The Newsroom. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan The Newsroom dan saat ini kita sudah kedatangan tamu istimewa yang juga akan bergabung untuk berdiskusi mengenai persiapan debat atau jelang debat perdana. Besok di sini sudah hadir guru besar dari Universitas Indonesia, Profesor Renald Kasali. Selamat malam, Selamat Prof. malam. Yang saya anggap benar-benar Selamat guru. malam. Ya, benar-benar guru. Luar biasa. Pekerjaan, pekerjaan panggilan. Pekerja panggilan. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami. Terlebih dahulu tadi saya sudah menjanjikan ada sebuah pernyataan karena kita akan bicara mengenai data. Bagaimana data ini menjadi penting dan harusnya menjadi landasan berbicara dan kemudian juga disoroti oleh capres nomor urut 01 yaitu Joko Widodo yang kemudian dalam kesempatan hari ini mengaku tidak ada persiapan khusus memang untuk menghadapi debat perdana yang akan diselenggarakan besok. Namun Jokowi menekankan yang terpenting apapun yang disampaikan dalam debat harus disertai dengan data-data yang faktual. Simak pernyataannya berikut ini. Datang ya sesuai dengan materi kan, materinya kan hukum, materinya kan HAM, materinya kan terorisme, materinya kan korupsi, ya sudah. Gitu aja. Sudah dipersiapkan apa aja Pak? Yang debat perdananya Pak Kiai, Pak Jokowi ada masukan untuk Pak Kiai nggak? Karena ini kan debat pertamanya Pak Kiai. Oh, Pak Kiai kan hampir tiap hari juga memberikan kultum, memberikan tausiah, memberikan khotbah, udah. Apanya? Simulasi. Apanya? Udahlah gitu ya. Kita ya datang saja, datang ya kalau ada tanya ya dijawab gitu aja. Ya tentu saja kalau ngomong itu mesti dengan data, ngomong itu dengan fakta-fakta. Dan yang paling penting, rencana ke depan seperti apa. Yang paling penting kan itu. Kalau yang sebelumnya disampaikan oleh Pak Prabowo bilang kalau BUMN kita ini terus banyak utang Pak, banyak utang. Gimana Pak? Tanggapannya Pak? Ya, kalau kita bicara ya, yang penting satu pakai data. Kalau berbicara pakai data. Yang kedua ya jangan pesimis lah. Kalau ada yang belum baik, ya banyak yang belum baik, tapi kita harus optimis, kita perbaiki, itu tugas kita.
Oke, Iya. Prof. Renald, ini Anda bisa menyimak ada mengikuti perkembangannya. Apa yang bisa Anda lihat dari persiapan ke dua paslon besok, dari statementnya, dari gaya kepemimpinannya, dari gesturnya mungkin? Apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin, dalam pilpres, dalam apapun juga, itu adalah kita harus membuat orang bahagia. Orang bahagia. Ini kuliah yang luar biasa. Tapi kata kunci studi yang dilakukan oleh Google mengatakan di search engine itu yang paling sering dicari orang itu adalah happiness. Happiness. Jadi anak-anak muda pun sekarang bicaranya happiness. Apa sih yang membuat saya happy? Kenapa banyak anak muda sekarang keluar dari perusahaan dan kemudian mendirikan startup walaupun mereka belum tentu berhasil? Karena mereka tidak mau menjadi slave di sini, menjadi budak di sini. Mereka ingin happy. Kenapa orang menjadi supir Gojek itu begitu banyak sekali ya, ojol itu ya, banyak sekali. Karena itu punya mereka punya atur waktu sendiri mencari happiness. Mencari happiness. Mengapa pariwisata sekarang menjadi begitu penting? Karena orang mencari happiness. Mengapa orang sekarang mencari buku-buku self-help? Mengapa meditasi itu sekarang laku? Itu adalah happiness. Mengapa orang pelihara pets? Ya, semuanya adalah happiness. Nah, jadi pemimpin itu memang ujungnya harus mengarah ke happiness. Tadinya kita bicara GNP, Gross National Product. Sekarang kita bicara Gross National Happiness. Itu ada hitungannya. Jadi Ada dalam hitungan. artian bahwa kenapa kemudian tolak ukur happiness itu menjadi sangat penting, terutama misalnya dalam memilih pemimpin dan melihat masa depan negara. Begini. Happiness itu memberikan harapan. Memberikan harapan. Kita keluar dari tekanan-tekanan. Happiness itu lawannya happiness adalah sad. Ya. Happiness itu tadi sudah bicarakan, itu optimis. Kalau Anda optimis, Anda akan lebih happy. Orang yang optimis lebih happy daripada yang pesimis. Itu satu. Ya. Yang kedua, ini masalah nakut-nakutin dan berani. Kalau yang happy itu berani. Kalau misalnya mau disuntik, saya happy aja, ayo suntik lah. Malah jadi nggak sakit kali ya. Kalau sakit tidak tegar. Kalau takut beda dong. Ya. Sekarang ini kita lihat banyak kok takut-takutin. Takut nanti tidak bisa dimakamkan, takut nanti makamnya diapain, keluarganya harus pindah. Bisa nyoblos apa enggak, takut nanti akan ada chaos, takut diculik, takutin. Jangan sebarkan ketakutan kepada masyarakat. Pemimpin tuh harus optimis. Ya, ciri-cirinya, gesturnya. Tadi tanya gestur ya. Gesturnya ya. Boleh ketawa ya kalau yang itu ya. Boleh. Orangnya happy, mulutnya itu begini atau begini. Begini kan, ya kita bisa lihat di emoticon itu ya, itu begitu. Artinya apa? Smile. Kita lihat aja gesturnya mereka. Apakah siapa yang smile, siapa yang marah, ya? Siapa yang menebar optimisme, siapa yang menebar pesimisme. Semacam itu. Itu pesannya Pak Prof. Ini kehidupan. Saya bicara kehidupan ya. Kemudian happiness itu juga karena punya akses. Karena kreatif, karena punya langkah. Sadar betul bahwa pada setiap tembok ada pintunya. Gitu ya. Pasti jangan khawatir ada pintu. Setiap tembok pasti ada pintunya. Tugas kita mencari pintu. Pertanyaannya ketika tadi Anda sudah menyinggung anak muda ya, millennials ya. Anda mengawangi juga rumah perubahan anak-anak muda. Perasaan pertanyaan menjadi tidak penting. Ini kuliah yang sangat menarik. Dan untuk kita mau berbuku-buku, mau berhari-hari, mau bertahun-tahun, ujungnya happiness. Ujungnya happiness. Pemimpin berikanlah happiness. Oke. Soal happiness sih kita juga tadi kita tinggalkan soal dulu ya. Kemudian lengkung senyumnya ke atas apa ke bawah. Kita mau mengajak pemirsa juga. Senyum dia. Kita lihat dulu bagaimana kemudian informasi yang berikut ini di mana Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ini menyampaikan retorika ya dalam pidato kebangsaan pada Senin malam, namun apa yang disampaikan Prabowo ternyata tidak seperti fakta yang sesungguhnya. Berikut ini kami tampilkan data. Oke, kita simak pertama. Disampaikan negara yang terus-menerus utang untuk membayar utang. Dan faktanya adalah rasio utang Indonesia terhadap PDB paling rendah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia. Berikutnya disampaikan lagi ini keadaan dan kondisi yang saya sebut kejanggalan besar, paradoks negara kaya, rakyatnya masih banyak yang terlantar dan miskin. Faktanya, ternyata apa sih yang sebenarnya
Nah, ini Anda bisa melihat angka-angkanya berikut ini. Tidak seperti yang disampaikan. Terutama juga tingkat kemiskinan Indonesia dari Maret dan lain-lain. Berikutnya, apakah negara yang cadangan bahan bakarnya hanya bisa bertahan 20 hari, cadangan berasnya hanya bisa bertahan 3 minggu? Saudara-saudara, berikut faktanya. Oke, Anda lihat sendiri, ini ada cadangan BBM Indonesia ternyata lebih dari 20 hari. Ini data di awal Januari 2019 dengan berbagai jenis cadangan BBM-nya. Dan apakah negara yang cadangan bahan bakarnya, mengenai ini ya, mengenai beras yang disampaikan 3 minggu. Kita lihat. Tenang aja, beras cadangan kita aman sampai dengan panen berikutnya di April, Mei. Sekarang saat ini 2,2 juta ton stok beras di gudang. Dan biasanya di akhir Desember stok beras 700 sampai 18.000, tapi dari Desember 2018 ini stok kita sekarang adalah 2,1 juta ton, disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Bahkan ada Menteri Pertahanan yang mengatakan kalau Indonesia terpaksa perang hari ini kita hanya bisa bertahan 3 hari karena peluru hanya cukup untuk 3 hari perangnya. Faktanya, ini Anda bisa lihat bagaimana kemudian jumlah personil militer, manpower Indonesia. Kita tuh berada di urutan ke-15 dari 136 negara. Ini seolah melupakan sejarah ketika bangsa kita juga dulu tidak punya apa-apa tapi bisa unggul dengan bermodal bambu runcing. Bambu runcing melawan penjajah. Tapi menarik. Ini menggambarkan bagaimana tadi kata Prof. Nah, ini gimana Prof? Tanggapannya nih. Nakut-nakuti. Nakut-nakuti. Gini, kebetulan pekerjaan saya adalah berkaitan dengan data. Kita saintis itu atau ilmuwan ini selalu bicara tentang data, ya. Dan tugas kita sekarang ini adalah selalu mencari validasi. Apa yang teman-teman lakukan tadi adalah memvalidasi, benar apa tidak? Media harus selalu begitu. Kalau dari kecil kita yang biasa ditakuti, ada setan, ada hantu, tidak akan berhasil. Itu memang ada tradisi itu di masyarakat kita. Tapi begini ya. Kenapa ini menjadi bisa dipermainkan? Simple sekali ya. Sebetulnya ini permainan politik ketika ada keraguan-raguan. Karena masyarakat tidak mengerti. Semakin kompleks, ribet. Nah, misalnya pengambil alihan Freeport. Di situ ada kasusnya Rio Tinto, ada sejarahnya, ada yang tambang di sini Grasberg, ada yang di bawah tanah, ada investasi, ada bunga, ada hutang, ada segala macam perjanjian hukumnya. Maka itu sangat mudah untuk dipelintir. Di mana di situ ada kompleksitas, maka kita bisa mengelabui masyarakat. Ada salahnya ya. Bukan saja sekedar bagaimana mengelabui, Prof. Kan sekarang ini orang menyebutnya sebagai era the post-truth. Yang orang percaya pada apa yang ingin dia percaya, bukan apa yang sepatut dan seharusnya yang dia percaya. Kebenaran versi mereka sendiri gitu ya. Yang diinginkan saja. Walaupun datanya tidak seperti itu, faktanya tidak begitu. Dan orang-orang menyampaikan itu bukan karena dia tidak tahu. Dia tahu. Tapi dia mendapatkan keuntungan dengan mempermainkan itu. Ada keuntungan atau ada yang menitipkan. Ujung-ujungnya adalah uang. Ujung-ujungnya adalah bayaran, begitu ya. Orang mengelabui, ada profesi itu. Makanya ada profesi orang membuat virus, ada profesi membuat antivirus. Kami ilmuwan harus menjadi pembuat antivirus. Kami tidak terlibat, tetapi belakangan juga bisa terjadi. Orang membeli label dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, itu satu hal. Kompleksitas akan membuat. Kalau dia simpel kayak tadi, itu TV atau masyarakat sebentar saja kita sudah dapat tuh postingan, validasinya. Masyarakat pasti memvalidasi benar atau tidaknya. Tapi masih ada aja yang percaya dengan informasi yang pesimisme, menakut-nakuti, hoax itu. Kenapa? Masih mungkin ada keterbatasan akses terhadap informasi juga kali mungkin salah satu diantaranya gitu yang membuat mungkin mereka tidak bisa memvalidasi sendiri, misalnya seperti itu. Tidak sepenuhnya begitu. Tidak sepenuhnya. Kebanyakan apa, Prof? Pepatah mengatakan ketika angin bertiup, dahan-dahan dan daun-daun yang kering pun jatuh berguguran. Jadi siapa yang jatuh? Adalah dahan-dahan yang kering, daun-daun yang kering. Memang mereka sudah punya tendensi menggunakan itu, menunggangi informasi itu. Jadi mungkin mereka bisa mendapat happiness kan? Happinessnya apa? Gue bener kan? Lihat tuh, gue nggak suka sama dia. Jadi gue dapat peluru, gue jatuhin. Gitu. Jadi sekarang kalau lihat komposisi suara ya dari elektabilitas survei, kan sudah rata-rata angka itu stabil.
orang seperti pasangan Jokowi di atas 52% atau 53,2%. 53,2% berdasarkan survei, sementara Prabowo 33,4%. Dan ini angka ini kira-kira berbulan-bulan ada di sekitar situ. Iya, Itu stuck. apakah tanda bahwa memang orang terpolarisasi di dua kelompok ini? Bisa dikatakan demikian, tetapi juga kita harus mengamati faktor ketiga yang disebut faktor ketiga. undecided voter, Iya. yang belum mengambil keputusan atau mengaku tidak tahu. Mungkin mereka sudah tahu, Tapi nggak mau kasih takut. tahu. Dan masih mau diyakinkan begitu Orang artinya. yang kena ditakut-takutin. Permasalahannya undecided voter dan swing voters ini kalau dari data ini adalah kaum intelektual, kaum terpelajar, millennials juga mungkin yang sekarang juga banyak 40% sendiri plus generation Z itu bisa 55% sendiri yang nanti ikut partisipasi. Itu bagaimana menghadapi dengan ketika timbul ada narasi-narasi pesimisme, happiness yang dibayang-bayangkan selama ini masih belum terlihat, itu bagaimana, Prof? Oke. Prof, tapi boleh ditahan dulu jawabannya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Berikut ini nanti kita akan paparkan juga kalau kita bicara mengenai data dan fakta, ada pemaparan yang nanti akan disampaikan terkait dengan happiness. Salah satunya tema yang akan dibahas Memang itu adalah ujungnya happiness. Ujungnya happiness. Isu korupsi ya yang nanti akan dipapar lebih lanjut. Fakta dan datanya seperti apa akan kita hadirkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Iya, pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di The Newsroom. Tadi sudah disampaikan ya, sebenarnya saya ingin menghadirkan ada grafis begitu yang memperlihatkan sebenarnya seperti apa posisi dari masing-masing paslon menuju debat besok. Ini adalah survei yang dikeluarkan oleh Carta Politika dengan mengambil periode dari sejak 22 Desember sampai dengan 2 Januari 2019 lalu, dan posisinya memang di situ Joko Widodo, Ma'ruf Amin masih unggul dengan perolehan 53,2%, kemudian Prabowo Sandi 34,1%, kemudian tidak tahu dan atau tidak menjawab adalah sebesar 12,7%. Mengapa angka ini ingin saya hadirkan kembali? Kita ada grafisnya sebenarnya tapi belum bisa ditampilkan. Nah, ini grafisnya. Ini adalah survei terbaru begitu yang baru saja dirilis oleh Carta Politika dengan perolehan seperti itu. Saya ingin kemudian menyoroti soal angka tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 12,7%. Ini yang kemudian sebenarnya menjadi sasaran untuk debat besok begitu. Ya, debat besok itu praktis hanya untuk 17% itu. Menurut saya, karena yang lain tadi sudah punya pilihan. Kalau lihat angka-angka sebelumnya yang tidak berubah-ubah atau berubah sedikit-sedikit, memang untuk mereka. Makanya kalau mau untuk mengambil mereka ini diksi, substansi, gestur dan lain-lain itu mungkin diperlukan untuk orang-orang seperti ini. Bagaimana membuat kata Prof tadi, bagaimana membuat orang-orang yang belum memilih nih bisa happy gitu dengan setelah debat itu gitu, dan kemudian mempengaruhi pilihan mereka. Nah, itu bagaimana, Prof? Ketika ini tampil live secara visual, gestur, orisinalitas, kemudian bahasa-bahasa nonverbal, retorika-retorika, seberapa besar pengaruhnya akan diterima atau bisa mengambil simpati dari yang 12% tadi? Teori yang lama mengatakan wajah itu menentukan persuasiveness. Wajah, ya, kita pernah punya Presiden SBY yang wajahnya menarik, tahun 2004 ya, kaum perempuan memilih beliau, itu kuat sekali ya. Tapi masyarakat makin lama makin kritis, makin belajar. Saya kira elemennya bukan lagi sekedar wajah, tetapi adalah apakah orang ini bisa saya percaya atau tidak, apakah dia memberikan harapan kepada saya atau tidak, apakah dia bisa memberikan kemenangan pada saya atau tidak, atau ada apa di balik itu semua. Maka masyarakat ini tidak hanya melihat debatnya itu sendiri, tetapi juga mendengarkan apa yang terjadi di luar dan lain sebagainya. Dan besok ada penampilan perdana yang ditunggu-tunggu adalah salah satu cawapres, Ma'ruf Amin, tentunya ada debat perdana bagi beliau begitu ya. Betul. Yang disampaikan adalah tidak hanya soal konten tapi juga katanya diajarkan soal gimmick-gimmick politik. Itu begitu yang ya. diharapkan bisa menjadi pembeda mungkin karena ketiganya yang lain sudah pernah Cuman tampil apa juga di perlu tiap untuk debat. Haji Ma'ruf Amin? Dia adalah dosen. Dia kiai yang ulama yang selalu ngajar dan bicara di berbagai forum. Sama seperti Prof Renhat yang bicara kapan Seharusnya bukan perkara bisa yang bahasa sulit Arab, begitu. gitu kan, bahasa Inggris. Rasanya
Ya mungkin soal gaya aja kali. Mungkin ada surprise. Mungkin soal gaya aja. Kejutan. Walaupun kita selalu berpikir orang NU itu biasanya kaya humor. Iya, itu Itu juga bagus. Iya, Coba ingat Gus Dur. Ingat aja teman-teman Iya. NU kalau kita duduk rame-rame begitu, ketawa dari awal sampai akhir. budaya percakapannya cukup kuat. Betul. Apakah itu dipersiapkan malam ini, hari ini? Karena sudah 1 hari jelang debat, kita akan cek langsung teman-teman bagaimana kesiapan kedua capres dan juga cawapres 1 hari sebelum laga debat perdana yang akan digelar besok malam di Jakarta. Sudah ada Humaira Balkis yang saat ini ada di gedung Jakarta Theater dan juga Gemma Tanjung yang ada di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Teman-teman, selamat malam. Balkis, terlebih dahulu saya ingin menyapa Anda. Balkis, apa yang dilakukan oleh Capres-Cawapres nomor urut 01 dan juga tim pemenangannya? Ya, 1 hari jelang debat publik Pilpres 2019 perdana yang akan berlangsung besok. Malam ini paslon nomor urut 01 yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan tim kampanye nasional. Pertemuan berlangsung di ruangan ini, di ruangan pada gedung ini yaitu Jakarta Theater yang ada di Jakarta. Tadi Joko Widodo sudah hadir sejak pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Dan pertemuan berlangsung tertutup antara paslon nomor urut 01 dengan tim kampanye nasional. Pertemuan ini adalah pertemuan untuk memantapkan persiapan keduanya jelang debat perdana besok. Karena bagi tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin, bagi tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin, debat perdana besok adalah momentum strategis bagi paslon nomor urut 01 untuk menyampaikan visi dan misi keduanya agar bisa sampai dengan tepat kepada publik. Menurut Wakil Ketua TKN yaitu Abdul Qadir Karding, ya, Wahyu. Iya, Humaira, apa sebenarnya yang dilakukan? Hanya mempersiapkan materi atau ada simulasi yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 01 ini? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Wakil Ketua TKN yang juga hadir pada pertemuan malam ini, Abdul Qadir Karding, bahwa pertemuan malam ini bentuknya seperti diskusi, tidak ada hal seperti latihan ataupun simulasi jelang debat perdana yang akan berlangsung besok. Wahyu. Oke, baik Humaira Balkis dari tempat agenda di pasangan calon nomor urut 01 di Jakarta Theater. Kita bergeser ke Jalan Kertanegara ini untuk Capres-Cawapres nomor urut 02. Apa agendanya Gemma Tanjung pada malam hari ini? Ya, selamat malam Wahyu dan juga pemirsa. Untuk menyambut debat Capres-Cawapres pertama yang diadakan pada esok hari, ini tim Badan Pemenangan Nasional pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno telah mempersiapkan sejumlah strategi. Tadi koordinator juru bicara dari tim BPN Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa strategi ini adalah mengadakan diskusi internal selama 2 hari kebelakang ini. Tadi juga tim BPN mengatakan bahwa Prabowo dan Sandiaga Uno telah melibatkan sejumlah tokoh dan ahli untuk mempersiapkan konten yang akan didebatkan besok. Seperti untuk isu korupsi, tim BPN mendatangkan adanya Bambang Wijayanto selaku mantan ketua KPK untuk memperkuat isu dari korupsi dan untuk membantu Prabowo dan juga Sandiaga Uno mempersiapkan isu-isu yang akan didebatkan pada esok hari. Dan selain diskusi internal, juga pasangan tim BPN ini juga mengadakan simulasi yang diadakan sebanyak 2 kali. Simulasi ini diadakan pada kemarin, tepatnya di kediaman Prabowo di Hambalang, dan juga tadi diadakan juga di Kertanegara, tepatnya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simulasi ini juga diadakan dengan mendatangkan sejumlah tokoh seperti Bambang Wijayanto dan juga ada Sudirman Said yang melatih kedua pasangan yaitu Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno untuk mempersiapkan konten-konten yang akan didebatkan pada esok hari. Tadi juga tim BPN mengatakan bahwa ada andil dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai penasihat untuk kedua pasangan untuk mempersiapkan konten-konten yang akan disampaikan pada debat esok hari.
Wahyu. Oke, baik. Gemma Tanjung dan juga tadi ada Humaira Balkis yang melaporkan agenda malam hari ini, 1 hari atau 1 malam jelang debat perdana besok. Ada yang diskusi, ada yang simulasi. Semua punya cara masing-masing mempersiapkan diri. Karena juga pasti meskipun ada yang mengatakan bahwa Jokowi sudah biasa, tapi pasti tetap harus ada pemantapan. Dan Pak Prabowo itu sudah maju yang keempat kali. Pak Jokowi yang kedua. Jadi besok kita tinggal melihat bagaimana Kiai Haji Maruf Amin dan juga Sandiaga Uno. Prof, benar tadi kita bisa bicara soal bahagia. Mungkin juga karena temanya besok adalah salah satunya adalah mengenai korupsi gitu kan. Bagaimana kemudian, apa sih kata kuncinya? Apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika melihat apa yang perlu mereka lihat dari dua pasangan ini soal urusan bahagia? Mana yang benar-benar kemudian paslon yang bahagia dan akan membahagiakan rakyatnya? Mana kemudian paslon yang mungkin pura-pura bahagia dan hanya akan membagikan kroni-kroni dan keluarganya? Gitu. Memberi harapan palsu untuk bahagia. Bahagia kemudian juga dibikin palsu gitu, PHP gitu. PHP. Satu, kalau terlalu banyak janji, hati-hati. Terlalu banyak janji biasanya delivery-nya jadi masalah. Ya, tidak diserahkan, satu ya. Jadi misalnya orang menjanjikan... Itu pada umumnya dari soal kepemimpinan memang begitu, Prof. Janji berlebihan, don't trust it. Janji berlebihan itu seperti apa? Janji, saya akan lakukan ini banyak sekali dan tidak logis. Misalnya begini, bertentangan. Misalnya begini ya, saya akan menurunkan ini. Itu akan menurunkan pendapatan nanti sesuatu akan turun. Ekstrim gitu mungkin ya. Misalnya pajak akan diturunkan, pajak penghasilan akan diturunkan misalnya. Oke, sekarang turun. Terus kemudian hutang juga nggak mau. Creative financing juga tidak boleh. BUMN holding juga tidak boleh. BUMN tidak perlu cari, semua disubsidi. Pertanyaannya duitnya dari mana, Bung? Apakah masuk akal? Sekarang misalnya gini, saya janjikan ya, saya mau menikah dengan kamu, Afi. Saya akan kasih kamu rumah yang paling mewah di Las Vegas sana. Saya akan kasih tiket pesawat terbang di first class. Ini saya pasti nggak percaya nih. Udah pasti. Udah pasti tidak mungkin ya. Emang gajinya berapa? Saya senyum-senyum, gaji saya 25 juta. Syaratnya jangan korupsi ya. Pesannya kalau mau bahagia harus rasional, begitu kali Prof ya? Harus rasional. Ini pilkada ini pun harus bisa membuat kita bahagia. Jokes ini harus kita lihat secara rasional. Jangan membuat kita jadi buta, terus kemudian percaya 100%. Fakta-fakta. Siapa sih yang bilang bahwa ini tidak perlu, itu tidak perlu? Come on, jangan terlalu kritis berlebihan terus kemudian mengabaikan realita. Dan kemudian juga yang dicari adalah gagasan yang orisinil. Iya, gagasan orisinil dan kemudian pemimpin yang juga orisinal. Dan orisinil juga pemimpinnya, otentik. Karena orang-orang seperti inilah yang bisa kita percaya, seperti kata Prof tadi, kalau dia menjanjikan kebahagiaan, realistis, tidak menebar 1000 janji, 1000 pesona, tapi tidak ada hasilnya. Saya senang kata otentik ini, karena artinya ini menyangkut soal integritas, sama antara kata dan perbuatan. Kalau dia ngomong soal kemiskinan, lihat hartanya bagaimana, bagaimana dia memperlakukan orang lain dan lain sebagainya. Jadi artinya harus diuji lagi begitu ya, diuji lagi statementnya. Jangan sampai kita salah dalam menafsirkan hal seperti kalau gitu kita happy dulu saja lah, Prof. Kita happy dulu harus. Itu yang dilihat nonton besok. Itu dia ya dalam debat ya. Baik teman-teman dan juga pemirsa, sosok dua pasang calon pemimpin yang ada saat ini sudah sangat terbuka, jelas publik bisa menilai, menimbang, memilah dan juga akhirnya nanti memutuskan siapa yang paling tepat atau yang menurut Anda paling layak untuk menjadi pasangan pemimpin presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Pintar beretorika, tak pandai membaca data, dan tidak punya karya nyata tentu menjadi masalah serius bagi masyarakat yang tidak suka omong kosong. Dan pemimpin yang orisinal hanya akan Anda temukan pada capres yang selaras antara kata dan kerja. Iya, luar biasa sekali. Itu juga sebagai penutup perbincangan kita. Iya, perbincangan kita untuk malam hari ini. Jangan lupa untuk bergabung tentunya di Metro TV. Kita akan menghadirkan serangkaian program menuju debat perdana Capres-Cawapres besok. Akan dimulai dari pukul 18 sampai dengan 24 atau 00 waktu Indonesia Barat. Akan ada banyak narsum yang akan kami hadirkan besok. Termasuk Profesor Lenald. Salah satu diantaranya, karena rangkaian debat ini ada 5 begitu ya. Paling tidak salah satu diantaranya atau beberapa diantaranya juga bisa hadir kembali bersama kami. Terima kasih Prof. Terima kasih.